Hai guys, good morning, selamat pagi. Sekarang hari Minggu. Good weekend for you all. Selamat menikmati akhir pekan ya guys. Baru bangun tidur. Sekarang di sini sudah menunjukkan jam hampir setengah 11. Tuh. Jam 10:24 menit waktu Denmark. Di Herning. Cuaca di luar mendung guys. Tuh. Ada sedikit hembusan angin, tapi hari ini tidak sekuat beberapa hari sebelumnya seperti kemarin. Terus ini kayaknya mungkin sebentar lagi mau hujan apa nggak tahu juga ya. Suhu sekarang menunjukkan di luar ini cuaca di Herning di Denmark 10 derajat Celcius guys. Tuh saya baru bangun tidur langsung bersihin tempat tidur. Terus saya mau sarapan pagi dulu. Mungkin ntar habis sarapan pagi saya ada vacuum cleaner atau sedikit lagi bersih-bersih rumah. Seperti biasa guys, kalau di rumah nggak kemana-mana itu ya nggak ada kegiatan lain selain bersih-bersihin rumah sedikit gitu aja. Mungkin juga ada mau nyiram-nyiram tanaman nanti. Soalnya di rumah saya ada banyak tanaman. Ya cuman hiasan begitu aja sih. Termasuk pohon cabai saya di sana tuh. Di bawah dekat pintu. Nih di sini nih, tuh dekat pintu kaca. Suami saya nggak ada di rumah sekarang. Tadi waktu masih tidur, dia pamitan katanya mau keluar ada kerjaan lain. Ada meeting untuk urusan kerjaan lain di luar dari pekerjaan dia sebagai petani, seorang landman. Ini saya nggak ngerti, ini suami saya ngapain ini ya? Kok nyuci? Aku tidak mengerti. Apa yang dia cuci? Padahal kosong. Apa dia cuman ini kali? Apa namanya, ngebersihin ini bagian cuci piring sama dia dicuci. Ya, itu biarin dah, itu kerjaan dia tuh. Dia tuh kayak orang nggak ada kerjaan deh. Tiba-tiba dia nyuci loh. Ini nih, rak piring ini, mesin cuci piringnya ini dicuci sama dia. Mungkin dibersihin paling seperti ini ya guys. Saya kan punya mesin kopi. Nah ini nih kalau setiap dipakai itu kan lama-lama dia akan coklat-coklat gitu. Terus bagian-bagian sini kan kadang-kadang penampungan air itu juga ada mengendap kalsium dari air. Nah jadi dibersihin guys. Nah waktu kapan ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, apa kemarin gitu, suami saya ngebersihin ini. Sudah ini saya baru lihat ini sekarang. Padahal saya di sini udah tinggal berapa tahun ya? Mungkin sekitar 3 tahunan ya, seperti itulah. Nah ini baru kali ini saya lihat dia bersihin ini pencuci piring mesinnya nih sama dia. Ya begitulah guys. Oke guys, sekarang saya mau bikin sarapan pagi seperti biasa. Ya nggak ada yang lain ya guys ya. Cuman kalau pagi-pagi itu makan yang ringan-ringan aja dulu. Siang juga bisa aja sih, tergantung saya mau yang ringan-ringan apa yang agak sedikit berat. Makanannya seperti kayak nasi atau indomie misalnya gitu. Saya sih punya ya. Ada indomie, ada bihun, ada spaghetti, ada pasta, saya punya gitu loh guys. Ya,
Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Ngapain aja, mudah-mudahan kalian gak bosen ya guys ya nonton vlog saya. Saya mau bikin sarapan pagi dulu. Ini sebenarnya udah kering, ini udah cuci kemarin, semalam saya ambil dari mesin cuci piring. Udah bersih. Saya masukin sekarang di sini. Sekarang saya harus persiapkan buat sarapan. Sambil nunggu roti guys, lagi saya bikin toast biar anget nanti makannya. Saya mau melakukan sesuatu dulu untuk ini loh. Saya kan punya jam tangan smartwatch, terus saya lupa passwordnya. Jadi saya mau ubah passwordnya, jadi harus dicas dulu. Nah, seperti itu tuh jam tangan saya nih, tuh. Ini jam tangan saya nih, lagi dicas dulu. Ini dia punyanya hubungannya sama iPhone 7 Plus saya. Nah, kalau untuk yang iPhone 14 Pro Max saya ya, yang terbaru itu saya tidak pakai jam ini hubungannya. Saya nggak punya. Ini saya lupa pinnya. Jadi saya udah berapa kali salah nggak bisa buka-buka. Akhirnya ini harus diubah ulang. Saya harus kembali ke asal mula. Waktu pertama kali beli, jadi harus bikin ulang kontak ke HP ini. Gitu. By the way guys, saya lagi rada enggak gimana ya ngomongnya, rada enggak enak perasaan, lagi bad mood lah ibaratnya gitu, dengan apa yang suami saya lakukan. Memang sih suami saya nggak nyiksa saya ya, nggak nyiksa dia. Cuman dia melakukan tindakan atau sesuatu hal yang tidak saya suka tanpa permisi dulu sama saya. Makanya saya marah sama suami saya. Saya bilang sama dia, hati-hati kamu melakukan sesuatu hal, memang sih seperti kata kamu, sekarang tujuannya baik menurut kamu untuk kepentingan saya juga, bukan hanya kepentingan dia. Tapi
kalau dari segi dilihat dari sisi mata hukum itu sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah salah sebenarnya. Kesalahan dia itu mentang-mentang saya berstatus istri ya, jadi dia tuh sebagai kepala keluarga itu bersikap seenaknya gitu loh, mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi dulu atau bertanya, bermusyawarah kepada istrinya gitu loh guys. Nah makanya saya tegur dia. Ini kesalahan dia ini kalau menurut saya sudah fatal, sudah 2 kali. Jadi saya harus tegur dia gitu loh. Sebenarnya saya sih nggak pernah ingin cari ribut atau masalah dengan suami ya. Saya sih orangnya percaya aja apa yang dia lakukan, tapi selama dia harus musyawarah dulu, kasih tahu saya dulu, jangan main langsung bertindak langsung, tar baru ngomong ke saya gitu loh. Itu yang tidak saya suka. Nah makanya di sini apalagi saya punya status sebagai istri dia gitu loh. Lain soal kalau nggak, ya sebenarnya sih walaupun nggak punya status sebagai istri atau perkawinan, tetap harus musyawarah. Namanya kita juga pasangan, apalagi kalau udah ada status pasangan suami istri itu loh guys. Ini jadinya pagi-pagi curhat ya guys. Mungkin nanti ada komen dari kalian semua. Jadi ya saya sih senang aja menerima masukan dari kalian. Mungkin ada yang baik, bisa saya pakai gitu loh guys. Kalau enggak ya sayanya yang minta maaf. Mungkin nggak bisa main langsung menerima pendapat kalian gitu loh guys. Ya hari ini edisinya ya seperti ini. Saya cuma mau meringankan beban di pundak saya aja atau di pikiran saya. Ya saya sih belum bertindak terlalu banyak ya untuk apa yang sudah terjadi datang di dalam hidup saya bersama suami saya. Saya belum mengambil tindakan terlalu banyak, tapi saya masih mempelajari apa yang dia lakukan tanpa permisi sama saya, tanpa berbicara kepada saya dahulu. Makanya saya masih lihat, dan dia juga bilang kalau dia tujuannya baik. Saya harap sih dia tidak licik atau mempermainkan saya. Karena terus terang aja saya memang bukan orang sini, orang dari lokal seperti dia, orang Denmark ya. Saya ini orang pendatang, beda negara. Jadi ya saya tetap harus ambil tindakan. Mau udah 2-3 hari ini saya bilang sama suami saya, apa tindakan kamu sekarang ini sih memang menurut kamu tujuannya baik, tapi menurut saya perasaan saya ini masih belum tenang sekarang, berarti itu masih ada masalah, sesuatu yang ngeganjel, itu udah hal yang gak baik menurut saya gitu loh. Makanya ya seperti inilah guys. Masih terus saya bahas. Saya berharap ya, insya Allah mudah-mudahan suami saya nggak jahat ya sama saya, nggak punya niat yang jelek terhadap diri saya. Karena saya juga tidak ada sedikit pun mau meragukan apa yang dia lakukan, jika menurut dia untuk kepentingan bersama gitu loh. Masalahnya ini yang dibahas adalah bicara tentang asuransi gitu loh guys. Nah kalau sudah menyangkut bicara asuransi, makanya saya
Apalagi ya di sini ini bicara asuransi ini saya kan bayar sendiri. Dia punya asuransi juga sama bayar sendiri. Saya punya asuransi di yang sama dengan dia itu satu perusahaan. Kan memang dia yang memilih. Kalau bisa kata dia dulu waktu saya mau mulai mau memilih asuransi ya. Dia yang menyarankan kepada saya agar sama-sama memiliki asuransi di satu perusahaan yang sama gitu loh guys. Terus ini sudah berjalan beberapa tahun ya guys ya. Terus tiba-tiba kita ini belum lama pulang tanggal 17 tanggal 17 kita baru habis liburan, selesai holiday ya guys ya. Gak tahu kenapa dia tuh gak ngomong-ngomong dulu sama saya. Dia dapat omongan tiba-tiba mau pindah asuransi itu mendadak. Karena dibilang lebih murah nanti biaya bulanannya. Per tahunnya. Per tahun apa bulanan sih saya lupa. Per tahun kayaknya sih, per tahunnya gitu loh. Nah, terus sebelum saya bertanya itu, saya lagi 2 hari yang lalu saya lagi setrika baju guys. Saya dengar ini suami saya ngomong di telepon sama orang. Ternyata orang itu bukan dari teman koleganya dia atau teman satu kerjanya dia. Ternyata dia ngomongnya sama pihak dari asuransi gitu loh guys. Terus ngomong bla 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 sampai saya dengar berulang kali dia juga nyebut nama saya dan suami minta data saya, nomor kartu. Saya punya kartu untuk di sini ya guys, untuk orang Denmark ya. Terus dia juga nyebutin datanya dia. Ternyata guys, dia itu mau ngasih data ke pihak perusahaan yang lain gitu loh guys. Nah, disinilah saya mulai kaget, saya serius. Kenapa? Saya bertanya. Kenapa? Bukannya bertanya kenapa kamu pindahin gitu tuh, kamu mau pindahin itu, terus ganti ya dengan yang lain asuransinya. Nah, terus dia ceritain lah begini bla 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 bla. Terus saya masih nggak senang gitu loh dengan apa yang dia ceritakan ini, kasih penjelasan kepada saya. Saya benar-benar sangat marah. Saya seorang istri yang saya sebenarnya nggak pernah mau marah tanpa yang nggak jelas gitu loh sama suami. Saya tuh nggak pernah mau cari masalah sama suami. Saya tuh maunya hidup tenang. Makanya saya nggak pernah ribut sama suami, cari masalah. Walaupun saya bahagia atau tidak bahagia, saya nggak pernah mau cari ribut sama suami lebih dulu, lebih awal. Nah, saya kaget. Saya nggak tahu itu. Apakah udah benar-benar keputusan yang tepat apa yang dia lakukan? Dia mau putuskan itu asuransi atau yang lama itu dipindahin ke yang baru gitu loh guys. Saya sih nggak tahu ya guys. Terus guys, tatonya itu
Dia sih belum nyerahin sebuah formulir atau form untuk penyerahan kalau dia sudah pasti memilih asuransi ini yang baru. Belum dia bilang. Karena semalam itu saya tanya. Karena saya baca dulu guys. Saya minta itu semua perinan dari yang baru, pihak yang baru. Kok ada yang ngeganjel yang tidak saya suka gitu loh. Makanya saya tegur dia. Saya mau dia ngerubah itu. Nah terus saya juga ada tanya beberapa hal sih yang menurut saya tidak sesuai atau yang tidak saya inginkan gitu loh. Makanya saya minta dia rubah. Kalau ini tidak sesuai dengan saya bilang sama suami saya nggak mau pindah. Kalau dia ngotot tetap mau memaksa saya untuk pindah, saya bilang begini sama dia. Saya mau berhenti asuransi ini. Saya stop. Biarin dah saya ikhlasin dah uang yang udah saya buang untuk bayar asuransi ini. Saya bilang begitu sama dia. Saya stop. Mendingan saya nggak punya asuransi, biarin dah. Saya bilang begitu sama dia. Dan satu hal lagi yang menurut saya tidak dimasuk akal. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, kan saya udah bilang, kalau saya punya asuransi ini, nanti itu hak saya itu kalau saya dapat, kalau terjadi apa-apa sama saya, kalau saya kecelakaan atau tiba-tiba mati, anak saya akan dapat dua-duanya walaupun dia tidak tinggal sama saya di Denmark. Dia pun juga punya asuransi juga begitu. Dia juga dapat sebenarnya dari saya sebagai suami bagiannya. Dia juga punya asuransi, sebenarnya juga saya pihak istri, apalagi kalau sudah sampai meninggal ya guys. Itu memang saya dapat hak. Tapi saya juga dapat hak seperti itu juga menurut saya juga bukannya saya munafik ya. Semua orang butuh uang untuk biaya hidup. Tapi juga tetap gak enak karena suami meninggal. Tapi bukan hanya saya yang dapat. Anak tiri saya pun juga dapat tiga-tiganya ini. Bagiannya walaupun tidak sama dengan saya. Tapi saya udah bilang sama suami saya juga. Kalau kamu pun juga tidak merasa enak, saya bagiannya lebih besar, kamu juga bisa kok atur aja sendiri. Bikin seadil mungkin agar nanti di masa depan tidak ada masalah antara saya dengan anak-anak kamu. Saya bilang begitu. Bukan hanya itu ya guys. Kalau seandainya saya, bukannya saya minta ya, minta bisa membayar. Bukannya saya yang mau minta duluan. Nggak ada semua orang mau minta musibah ya guys ya. Atau kematian ya guys. Kalau saya kenapa-napa juga suami itu dapat bagian loh. Dan intinya di sini ada satu hal yang ngeganjel saya, tidak saya suka. Di asuransi yang sekarang ini kok ada tanya masalah. Kalau seandainya dapat bantuan keluar asuransinya itu, kenapa harus masuk di rekeningnya suami saya? Bukannya masing-masing gitu loh. Nah, disinilah saya curiga di sini. Ada perasaan ngeganjel, makanya saya bahas. Saya nggak mau. Saya sih nggak masalah ngikutin suami. Mau saya punya apa asuransi atau apa gitu sama di perusahaan yang sama nggak masalah. Tapi tetap saya punya saya ya dia punya dia gitu loh intinya. Karena dari awal kita ada perjanjian dari awal itu memang intinya ya sebenarnya perjanjiannya nggak ada. Cuman kayak gimana ya? Sebenarnya kita pasangan suami istri. Itu kita nggak buat perjanjian untuk selalu harus bersama gitu loh. Dijadiin satu dan dia yang memegang gitu loh.
Saya nggak ada seperti itu. Karena dulu juga dari awal ada sih rencana baru-baru kita hidup bersama itu, suami itu buka rekening bank juga. Ada sih rencana mau bilangnya mau buka satu account, itu satu nama, terserah mau nama saya atau nama dia. Nah intinya jadi sama-sama nabung di situ biar bisa dipakai bersama. Tapi rencana tinggal rencana, dia yang bikin ide, dia sendiri yang nggak mau pakai ide seperti itu, nggak mau dijalankan gitu loh. Dan intinya saya sudah mengetahui alasannya kenapa. Dan dia nggak percaya sama istrinya sendiri. Dia pikirannya udah jelek. Pokoknya dia ada kayak mendengar omongan orang. Kalau katanya kalau punya istri orang Asia harus hati-hati katanya. Jangan mau kalau nanti disuruh, misalnya kalau punya rekening itu semua harus tahu istri kamu katanya gitu. Terus jangan mau kalau misalnya nanti beli rumah, kalau memang ada rencana mau beli rumah katanya di sini atau di negara saya gitu misalnya. Jangan mau pakai nama istri kamu katanya gitu. Nanti kamu nggak dapat apa-apa gitu. Terutama ini ya. Misalnya dia beli sesuatu aset di negara saya. Katanya jangan katanya gitu. Nanti kamu nggak akan dapat apa-apa gitu katanya. Dapat bagian kamu kata gitu. Itu yang dia bilang kepada yang itu yang didengar sama dia itu dari orang lain. Dan saya juga tidak sengaja juga ada pernah dengar waktu di acara mana gitu ya, saya dengar tiba-tiba tuh orang kok ngebahas masalah seperti ini. Terus saya dengar, saya nggak seneng langsung dengan orang ini gitu loh. Tapi saya nggak sebutin namanya ya guys ya. Saya nggak senang aja sama orang ini. Sejak dari awal saya mulai kenal sampai sekarang tuh saya nggak senang udah sama orang itu. Terus saya bilang sama suami saya begini, daripada kamu dengerin omongan orang, kamu gak percaya istri kamu, saya bilang gini, lebih baik dari sekarang kamu aja buat itu surat warisan, tulis apa yang ada di dalam pikiran kamu atau pundak kamu itu maunya seperti apa nanti di masa depan. Saya bilang gini, soal warisan atau pembagian harta gonogini dari apa yang kamu punya, saya bilang gitu. Biar nanti di masa depan itu tidak ada masalah, keributan, masalah gini dah, harta gono ini, perebutan harta gono gini, gitu loh. Karena hal seperti ini sudah banyak ya guys ya. Mau dia mau nikah sesama orang negaranya atau mau nikah campuran gitu, udah banyak kejadian hal seperti ini. Sampai sekarang pun sudah tahun 2023 ini masih banyak terjadi hal seperti itu. Terus masalah lainnya itu juga ya kembali lagi ya ke bicara tentang tadi yang saya bicarakan. Apalagi soal beginian ya guys ya. Ini kan penting banget ya. Kenapa saya mau mengambil asuransi? Ya saya mikirin diri saya juga. Karena tidak 100% suami saya itu juga bisa mengurus saya kalau terjadi apa-apa. Nah, lebih baik saya ngambil asuransi daripada tidak sama sekali. Gitu loh. Takutnya kalau orang yang tidak punya asuransi itu ya, apalagi hidup dengan pernikahan campuran ya guys ya. Itu ada loh guys, saya udah dengar ya guys ya. Walaupun saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tapi telinga saya sudah dengar. Itu orang yang dari Asia ini, istrinya, tapi tidak sesama orang Indonesia ya, ini negara lain ya, tapi negara Asia juga. Itu terjadi apa-apa dengan dirinya itu, suaminya itu tidak ngurusin guys. Terus apalagi itu istrinya itu udah kena musibah, misalnya tiba-tiba harus karena kena kecelakaan ya, contohnya di kecelakaan ya masih hidup ya, belum mati loh guys, itu baru kecelakaan guys,
Itu guys, nggak diurus guys istrinya. Istrinya ngurus sendiri segala sesuatu untuk dirinya dia. Untuk apalagi untuk kesana kesini tuh setelah kena musibah. Apalagi dia itu sampai gak bisa melihat guys, atau buta. Suaminya tega loh guys. Dia cari perempuan lain lagi. Tadinya gak ninggalin dia guys, sampai akhirnya sudah waktunya gak tahu. Dia ditinggalin lah sama suaminya, dia hidup dengan yang baru. Padahal dia punya anak loh dari perempuan tersebut. Ya, amit-amit, coba bayi jalik ya guys. Mudah-mudahan saya nggak ngalamin masalah itu. Ya sekalipun saya punya asuransi ya, walaupun saya nggak kena musibah, ya biarin dah, saya ikhlasin dah uangnya itu. Mungkin sementara dipakai orang lain, bagi yang punya asuransi juga ya. Nanti kalau kenapa-napa dengan saya juga, saya akan pakai uang tersebut. Terus kalau ya saya sih dapat lah pasti bagian saya ya. Ya intinya ada satu hal yang saya masih ngeganjel soal, saya kan nggak punya mobil ya guys ya. Suami saya aja yang punya guys. Nah itu kalau terjadi apa-apa dengan mobil kan berarti kan urusan dia ya lah. Kenapa jadi urusan saya? Saya nggak punya mobil, saya nggak nyetir mobil, gitu loh. Tapi dia cantumkan itu. Isi dari asuransi tersebut, kalau kena kecelakaan, contohnya nih ya, itu misalnya terjadi masalah dengan kepala nih, mata, ini kacamata, terus nih tangan atau jari kita putus misalnya gitu, terus ini dengkul atau bahasa Inggrisnya keni, itu masuk di situ. Terus masalah rumah, nah sebenarnya ini rumah ini sebenarnya kenapa jadi saya juga, kan seharusnya dialah. Kalau rumah kebakaran katanya, lah rumah orang kita sekarang aja belum punya. Saya kan nggak punya rumah di sini, suami saya nggak punya rumah. Ini kita rumah nyewa, ini rumah perusahaan kita nyewa. Ini bukan rumah sendiri. Kita punya ini bukan rumah sendiri, ini yang kita tinggal sebesar ini nih, bukan punya kita. Tuh, 2 itu. Terus kematian gak ada loh guys. Yang ada cuma kecelakaan doang. Kalau terjadi musibah, itu aja. Yang kematian gak ada. Kalau saya ini yang ada cuma termasuk yang lainnya itu, kalau seandainya tiba-tiba saya sakit, belum bisa kembali bekerja, itu masuk. Ya itulah, saya juga pusing ya. Saya sebenarnya juga punya masalah lain di keluarga ya, tapi bukan keluarga di sini ya, keluarga di Indonesia ya. Saya pusingin mikirin anak-anak, ada aja masalah. Belum lagi orang tua di rumah, lagi di sini juga nambah. Ini untung aja saya dapat masalah gini, belum kembali bekerja ya. Saya mulai besok, saya mulai kembali bekerja hari Senin. Sekarang hari Minggu. Masa libur saya sudah habis. Masalahnya itu semuanya itu yang datang kepada saya ini semua menyangkut uang. Saya pusing, benar-benar pusing. Saya kayak orang mau stres saya. Benar-benar saya. Saya nggak tahu dah harus mau gimana lagi ya. Yang penting saya sudah ngomongin unek-unek saya sama suami. Kalau memang mau dirubah,
pindah ke asuransi yang lain, dia harus ubah itu 2 hal. Sebenarnya sih 3 hal. Dia harus rubah. Itu kalau mati itu cuman ada bantuan biaya penguburan. Bukannya biaya nanti misalnya kamu mati terus nanti kamu dapatlah keluar itu asuransinya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi di pihak asuransi ini yang baru ini dia bilang cuman untuk biaya penguburan, proses penguburan biayanya diurusin katanya. Itulah guys. Oke lah guys, saya nggak tahu harus gimana lagi. Penting saya sudah ngomong. Dia sih belum memutuskan total untuk pindah ke asuransi ini. Dan itu formulirnya belum juga dia isi katanya, belum dikirim. Tapi dia harus ngomong sama saya. Sampai saya merasa puas, baru dia ini. Makanya saya ya itu dah, dia harus lakukan itu. Saya cuma mengikuti kata hati ya guys ya. Nggak tahu ya guys ya. Kalau saya nggak ngikutin kata hati saya, misalnya kata hati saya ini sekarang dia ngomong apa kek, misalnya mau memutuskan apa, kalau dia tenang berarti saya juga tenang. Kalau terutama hati saya tenang, nggak ada perasaan apa-apa gitu ya, yang ngeganjel, berarti oke, berarti dia benar. Tapi kalau misalnya masih ngeganjel guys, itu bahaya. Contoh hal lain ya guys ya, saya pernah ngasih tahu atau menegur anaknya dia sudah, memang sih dia sudah dewasa ya guys ya, berhak memutuskan sendiri ya, kita nggak berhak mengatur dia ya. Anak udah lebih dari umur 18, sekarang ini kan umur dia sudah 21 apa 20 gitu. Itu kita nggak berhak lagi ngatur dia. Dia yang berhak memutuskan adalah apapun yang dia lakukan itu adalah dirinya sendiri. Tapi ini ada kesalahan dalam pergaulannya dia. Saya negur dia ibaratnya kayak saya seorang ibu ya, walaupun saya tidak melahirkan dia ya guys. Dia saya lihat sudah aneh gitu loh. Dan sering keluar tujuannya cuma untuk itu. Have fun dengan teman-temannya. Mending kalau sesuatu hal yang positif, ini yang negatif guys. Minum-minum, mabok-mabokan. Nah, itu udah gak ngontrol dia. Dia terus minta ngubungin bapaknya untuk nganter ke sana sini, jemput juga pagi-pagi. Kalau dia sudah selesai dengan acaranya. Tapi apa yang terjadi guys? Saya sudah tegur suami saya sama pihak ibu kandungnya sendiri untuk kasih tahu jangan sampai berlebihan. Gimana ya, itu loh pola pergaulannya dia. Memang sih dia orang Eropa ya, bukan seperti orang Asia. Ya gimana lagi. Tapi saya sudah ngasih tahu yang jeleknya. Hati-hati jangan sampai terjadi anak kamu diapa-apain sama orang dalam keadaan mabok. Saya bilang gitu. Kamu kalau nggak terima ya udah nggak apa-apa, silahkan. Tapi kamu jangan ngomong yang enggak juga, ngejelekin anak saya, jelekin saya. Ya sudah, silahkan, saya bilang gitu. Tapi nanti kalau ada apa-apa sama anak kamu, jangan kamu share dengan saya masalah kamu, terutama masalah anak kamu. Saya bilang gitu. Tapi gak lama kemudian guys, udah hampir setahun apa gimana gitu,
belum setahun apa udah setahun gitu, barulah terbongkar guys. Suami saya dengan berat hati ngasih tahu. Akhirnya apa yang saya takutkan, apa yang saya bilang terjadi guys. Ya udah, saya kaget, cuman kaget aja, udah nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bantuin lah. Dia share suami saya dengan berkaca-kacanya sambil kayak orang mau nangis gitu. Tapi suami saya nggak bilang apa-apa kepada saya kalau dia merasa menyesal atau gimana gitu, nggak dengar ucapan saya. Ya udah biarin aja, saya sih diam aja udah, nggak bisa ngomong apa. Kalian perlu tahu ya guys ya, akibat dari pergaulan yang tidak baik, yang tidak dikontrol sama anaknya itu, efeknya dia itu kan masih sekolah, ada jenjang sekolah yang baru dia masuk itu, dan dia juga sambil bekerja kan, walaupun kerjanya itu ya masih begitu-gitu aja lah istilahnya ya, belum sesuai dengan yang diharapkan dia anaknya. Akhirnya semuanya terbengkalai guys, nggak bisa dijalanin, putus. Karena anaknya lagi kena musibah seperti ini, ada traumatik yang sangat berat, dan dia merasa dia pokoknya orangnya jadi sensitif, nggak bisa ngontrol emosinya gitu aja udah intinya. Ya seperti itulah. Jadi butuh waktu jadinya. Dia pun harus menemui seorang dokter. Ya, jadi dia harus ya seperti itulah. Udah intinya. Dia harus rutin tiap bulan datang ke dokter ini. Terus dia juga masih dikasih minum obat. Ya setelah kejadian itu, dulu tuh suami saya itu ya orangnya paling susah kalau dikasih tahu, jangan begini, jangan begitu, pokoknya memberontak lah. Tapi setelah kejadian itu suami saya masih agak nurut sekarang, udah berubah. Tapi ada satu hal ini yang tidak saya, ya tadilah kembali lagi ke soal asuransi. Suami saya tuh nggak nurut. Dia ngambil keputusan sendiri, itu kesalahan dia memang. Tapi dia sih bersumpah sama saya kalau dia nggak ada niat jahat atau licik kepada saya dalam soal asuransi ini. Saya nggak tahu ya. Saya kalau selama masih perasaan saya ngeganjel ini, ada perasaan nggak enak, berarti saya harus tetap selesaikan itu dan dia jangan melakukan proses tersebut untuk memastikan bahwa dia mau pindah ke perusahaan yang baru ini, asuransi ini. Gitu, saya bilang jangan. Kalau kamu ya kamu aja. Saya tetap di perusahaan asuransi yang lama, saya bilang gitu. Walaupun saya harus bayar mahal dari perusahaan asuransi yang baru yang ditawarkan sekarang ini sama kamu. Saya bilang gitu. Saya mau tetap, saya bilang gitu. Ini asuransi ya guys ya. Saya punya rekening bank. Itu juga ada satu bank sama dia. Tapi kita masing-masing ya guys rekeningnya. Itu saya punya satu bank, ada 2 rekening saya punya. Yang satu itu rekeningnya nggak boleh dipakai. Yang satu memang saya selalu pakai untuk apa aja lah gitu ibaratnya. Dan rekening yang nggak dipakai ini namanya misalnya contohnya Flexi ya guys. Terus tiba-tiba harus dirubah. Katanya kalau yang lama itu saya bayar biaya sewa. Ibaratnya tuh semua apa-apa di negara luar ini seperti inilah guys ya, berbeda dari kalau di Indonesia itu biaya sewa ibaratnya gitu ya,
nama rekening yang dipakai gitu loh. Nah itu diganti sama dia. Dia maksa saya untuk ganti, katanya biar nantinya biaya sewanya sedikit, nggak banyak, itu kata dia, seperti dia punya katanya. Itu soal itu aja pun saya nggak seneng. Dia memaksa, saya bilang jangan, saya mau tetap itu, tapi dia ngotot. Memang sih omongannya tujuannya ada yang baik, tapi mungkin saya nggak tahu ya, karena saya kan nggak tanya dulu. Dia main ini aja, pindahin aja itu lewat online prosesnya. Ya pindahin lah itu ke jenis rekening yang lain. Jadi dia juga punya sama kayak dia gitu. Saya sebenarnya nggak seneng, cuman saya males aja ribut sama suami. Tapi ini adalah uang saya, hak saya. Saya nggak mau 100% suami saya ngontrol. Sedangkan saya aja nggak ngontrol uangnya dia, gitu loh. Ya seperti itulah guys. Ya mudah-mudahan nanti apa yang saya khawatirkan ini tidak terjadi ya, amit-amit, cabang bayi menjalik ya guys. Mudah-mudahan suami saya niatnya baik sampai akhir hayatnya kepada diri saya, nggak ada niat jahat ya guys ya. Mudah-mudahan tujuannya benar, mau kasih kebaikan untuk diri saya di masa depan, mulai dari sekarang sampai masa depan. Apapun itu, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai secara baik-baik. Tetap juga saya juga pasrahkan sama Allah. Saya minta mudah-mudahan suami saya nggak ada niat jahat terhadap diri saya. Ya oke guys, mungkin saya akhiri aja edisi hari ini sambil sarapan pagi. Itu belum saya makan loh guys, sampai udah dingin lagi, tadinya anget. Mudah-mudahan kalian suka, tidak bosen. Tuh cuaca di luar kelihatannya cerah, padahal ini nggak ada matahari di luar, tetap mendung. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan kalian ya guys, kalau ada masalah mudah-mudahan baik-baik saja dengan pasangan kalian, dan bisa diselesaikan secara baik-baik masalah apapun yang datang. Oke guys, edisi hari ini cuman curhat sedikit membahas mengenai kelakuan suami yang tidak permisi dulu sama istri, walau tujuannya baik. Itu loh guys, apapun itu masalahnya. Oke guys, jangan lupa guys di subscribe, di like, juga di share, tekan lonceng notifikasinya ya guys, agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.